Halo Gadgeters, udah beberapa kali nih kita bikinin komparasi antara versi Exynos dan Snapdragon dari flagship Samsung yang baru keluar. Nah, kali ini di studio kita udah hadir Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang Exynos dan yang Snapdragon 865 Plus. Oke, sekarang kita note dulu bahwa kita mulai dengan posisi baterai untuk yang versi Exynos di 81%, sementara Snapdragon ada di 80%. Nanti kita akan lihat di akhir video sisa baterainya bakalan tinggal berapa. Yang pertama, kita pengen tes performa dan juga thermal throttlingnya seperti apa. Nah, buat yang belum tahu, thermal throttling itu bahasa awamnya kurang lebih seperti ini. Ketika suhu handphone panas, maka performa akan turun untuk menjadikan handphone lebih dingin. Ya udah, kita langsung coba aja tes Antutu berturut-turut sebanyak 5 kali. Kita mau lihat ada nggak penurunan angkanya, kalau ada, sesignifikan apa. Oke, jadi itu adalah performance test dan throttling test yang pertama memakai Antutu. Itu gapnya lumayan juga ya, dua-duanya sebenarnya. Ya, dari Snapdragon itu kita melihat penurunannya dari yang pertama sampai kelima itu kurang lebih 50.000. Kalau Exynos dari yang pertama sampai kelima itu 100.000 penurunan angkanya. Nah, sekarang gini, mungkin Gadgeters juga penasaran ya, sebenarnya mentoknya tuh Antutunya tuh di berapa sih? Sekarang kita akan coba. Ini kan kondisi panas nih. Kita akan dinginkan, kita masukin ke freezer sebentar, ya kan? Habis itu kita running tesnya di dalam kulkas bawah. Okay. Ya kan? Jadi benar-benar suhu akan dingin terjaga. Suhu terjaga. Kita lihat dua-duanya tuh mentoknya di berapa? Ya, tuh 19 sama 20 tuh. Ekuivalen suhunya. Oke, yuk. Dingin gue mainan di kulkas. Nah, inilah hasilnya ketika kita menjalankan tes Antutu di dalam kulkas setelah sebelumnya kita dinginkan dulu di dalam freezer. Jadi otomatis suhunya kan terjaga ya. Ini bisa dibilang angka-angka ini bisa merepresentasikan angka maksimal hasil Antutu yang bisa didapatkan oleh Exynos maupun Snapdragon. Oke, sekarang lanjut ya. 3D Mark Test. Itu tadi hasil tes kami, udah kalian lihat Antutu, dan barusan 3D Mark udah 3 kali. Gue boleh ambil contekan ya hitungannya ya. Jadi buat yang Exynos, range penurunan angkanya itu kira-kira dari 17,5% sampai dengan 19,6%. Terus kalau yang Snapdragon dari 8,5% sampai dengan 12,5%. Nah, sekarang lagi ada isu menarik yang udah dibuktikan oleh beberapa YouTuber. Jadi ceritanya Galaxy Note 20 Ultra yang dijual di luaran sana, itu ada yang menggunakan sistem cooling vapor chamber dan juga ada yang menggunakan graphite only. Nah, kami sendiri nggak tahu ya, unit yang kami beli ini baik yang Exynos versi Indonesia maupun Snapdragon 865 Plus versi Korea, apakah menggunakan sistem vapor chamber atau graphite. Tapi pada kenyataannya, keduanya mengalami throttling. Nah, sekarang di titik ini kita mau cek dulu baterainya berapa. By the way, tadi kita sempat colongan ngambil sekitar beberapa shot lah di luar. Jadi ini hasil baterai setelah benchmark stress test plus
ngambil beberapa foto. Sekarang itu di posisi 36% untuk Exynos dan 39% untuk versi Snapdragon-nya. Lagi-lagi ini perbedaan 3% bukan angka yang signifikan. Perlu di note juga kan dari tadi itu benar-benar stress test ya, benar-benar semuanya kita pacu habis-habisan. Habis ini kita akan melakukan beberapa hal yang mungkin sedikit lebih ringan. Ini kita lakuin supaya nanti hasil battery testnya adalah gabungan dari kegiatan yang berat dan yang ringan juga. Next, kalau tadi kita udah coba berbagai macam synthetic benchmark, 3D Mark, Antutu, sekarang kita mau nyoba penggunaan yang lebih ke penggunaan sehari-hari. Sekarang kita mau nyoba edit video, kalau yang mau nyoba, durasinya itu 40 detik, export dari Full HD ke Full HD, udah dikasih berbagai macam efek. Dari hasilnya, bisa kita lihat Snapdragon itu 10 detik lebih cepat ketimbang Exynos. Jangan lupa, ini video kan cuma 40 detik. Kalau durasinya bertambah, otomatis gap waktunya akan lebih jauh lagi. Oh ya, kalau kalian gilanya sama kayak kami, punya dua Galaxy Note 20 Ultra dengan prosesor yang berbeda-beda, dengan warna yang sama, pertanyaannya gini, gimana cara bedainnya? Nih, kasihin aja skin. Nah, ini skinnya dari Nine Skin, namanya Brush Metal Copper. Jangan lupa, kita juga udah pakai anti gores Made God Ultra. Nine Skin pilihan skinnya banyak loh. Jadi kalau kalian berminat, silahkan mampir ke link yang ada di deskripsi, main ke Instagram mereka atau Tokopedia mereka. Sekarang itu kita mau nyobain speed dari image processingnya, khususnya saat menggunakan night mode. Siapa yang ngeluarin hasilnya lebih cepat? Dan Snapdragon lebih cepat, perbedaannya sekitar setengah sampai dengan 1 detik. Oke, next soal foto. Pada saat Exynos versus Snapdragon di edisi S20 Ultra, itu kan seolah-olah kayak kameranya itu beda banget. Nah, kalau sekarang kondisinya itu udah nggak kayak dulu lagi ya. Hasilnya makin mirip antara Exynos dan Snapdragon, hampir nggak ada bedanya lah. Tapi kalau mau dicari-cari banget, ada di satu kondisi perbedaannya. Itu adalah di high contrast scene yang super duper ekstrim. Dikala kita shoot directly into the sun, benar-benar moto ke arah matahari dengan objek di foreground. Itu kelihatan banget di sini versi Snapdragon memproses scene tersebut dengan lebih baik ya. Kita udah coba berkali-kali, seolah-olah itu nggak fokus karena ya sharpness-nya hampir nggak ada. Tapi di kondisi-kondisi lain seperti di low light misalnya, ataupun ya high contrast scene tapi yang nggak sesulit tadi gitu ya, yang wajar, manusia normal, nah, gitu. yang manusiawi lah ini. Itu nggak ada perbedaan yang berarti. Good job. Nah, ini kita udah seharian nyoba. Udah jam berapa nih men sekarang nih? Sekarang udah jam 7. Terus gimana nih sisa baterainya? Sisa baterainya kita bisa lihat Exynos itu 23%, Snapdragon 28%. Yang perlu jadi catatan adalah ini penggunaan intensif, penggunaan berat, bukan penggunaan sehari-hari. FYI aja nih, kalau dipakai buat keseharian, versi Exynos itu lebih sulit untuk mendapatkan SOT 6 jam dibandingkan versi Snapdragon. Di Snapdragon tuh kita nggak perlu optimasi apa-apa. Kayak gua pakai langsung bisa dapat 6 jam. Dan itu juga standby time-nya waktu itu gue coba tuh bisa lebih dari sehari. Sementara gue belum pernah mencapai hasil tersebut dengan versi Exynos. Kalian bisa lihat di screenshot yang satu ini. Walaupun ini bukan perbandingan head to head apple to apple. Ini yang satu gue pakainya kapan, yang satu pakainya kapan gitu loh. Cuma untuk memberikan gambaran aja buat kalian. Oke, jadi itu adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra Exynos 990 versus Samsung Galaxy Note 20 Ultra Snapdragon 865 Plus yang kita beli dari Apple Tree. Linknya ada di sini dan juga di deskripsi. Pada akhirnya, kami cuman kepingin dimanapun flagship Samsung dirilis, spek basic hardware-nya harus sama tanpa memperhatikan wilayah. Walaupun sebenarnya perbedaan ini hanya akan kalian rasakan ketika kalian memakainya secara berdampingan seperti ini.
As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai kedua varian Galaxy Note 20 Ultra ini, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye-bye.